Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah waliyyin ni'amil furadi wat tu'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syari'atihi ila yaumiz ziham wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara saya, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tak terasa Lebaran tinggal 19 hari lagi. Tereh kangnya gitu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Kumaha daramang sadayana? Ibu nuju bahagia, nuju sedih, Bu? Sebelum kita mulai tausiah, saya ingin bertanya, mohon jawab dengan jujur dan jangan ada dusta antara kita. Menurut Anda, manakah jawaban yang dianggap lebih benar? A. Sedikit ilmu banyak ibadah. B. Sedikit ibadah banyak ilmu. A atau B? Ulangi, tacan kompak masih aya no A, masih aya no B. Halo Bu. Iya, hai gitu singgaul seetik. Mun abdi halo Ibu, hai. Mun abdi hai Ibu, halo. Manakah di antara jawaban berikut ini yang menurut Anda dianggap lebih tepat? A. Sedikit ilmu banyak ibadah. B. Sedikit ibadah banyak ilmu. B. Masih kena eno A. Saya kasih ilustrasi kieu. Ada sebuah musahabah. Musahabah itu friendship, pertemanan antara seorang manusia dengan seekor orang hutan. Satu dengan yang lainnya saling care. Saat orang hutan ini sakit, maka manusialah yang memberikan obat dan memberikan perlindungan. Suatu saat yang jatuh sakit ini adalah manusia. Maka itu orang hutan mengambil dedaunan yang menurut dia dianggap menjadi obat. Dikasihlah kepada itu manusia, habis dikasih minum obat, tertidur dengan pulas itu manusia. Dijaga ketat oleh orang hutan. Di sampingnya jangan sampai ada satupun di antara hewan yang mengganggunya. Tak lama setelah itu tiba-tiba datang seekor lalat hinggap dina tarangna. Tarang teh naon lemesna Pak? Tahar gitu. Upami sirah lemesna mastaka irung ngambung beteung patuangan beas. Nah, beas mah lemesna tah tipung laraskan. Beas mah lemesna tipung. Tenyambung itu mah. Marah besar ini orang hutan, kawannya yang sedang tidur nyenyak diganggu oleh lalat Pak. Maka dia ambil batu sagede motu Pak.
untuk melempar itu lalat yang mengganggu temannya yang sedang tidur nyenyak, dibaledok satarik napa eta laleur. Niat eta orang hutan rek ibadah Pak, amal menyelamatkan kawanna. Pertanyaan saya, hasilnya mudarat maslahat? Mudarat. Jadi pertanyaan saya, manakah jawaban yang benar menurut Anda? Sedikit ilmu banyak ibadah atau sedikit ibadah banyak ilmu? Nah, aina baru benar kabehnya gitu. Nube. Sabda Nabi, "May ya'mal bighairi ilmin mardudatun la tuqbal." Siapa orang yang beramal tanpa didukung oleh aspek ilmu ditolak, Pak. Salat jenazah make ruku jeung sujud. Pas ditanya, nah eta salat jenazah make ruku jeung sujud sagala. Mayitna loba dosa cenah Pak. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuwajahah tentunya dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Saya menganalisis sebuah hadis, meskipun ini masih diperselisihkan kualitasnya, namun kata Imam Tirmidzi itu isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Suatu saat Nabi itu memanggil seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzarrin ta'al," wahai sahabatku Abu Dzar kadieu. Setelah mendekat maka Nabi bersabda, "Li antaghdwa wa ta'allama ayatan minal Qur'an khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin tatawwu'an." Wahai sahabatku Abu Dzar, jika engkau tinggalkan rumahmu, kau menuju sebuah halaqatut ta'lim seperti kita pada kesempatan subuh kali ini, lalu di itu halaqah dibacakan dan dibahas satu ayat dari Al-Quran, pahala yang akan engkau raih lebih baik dibandingkan sholat sunat 100 rakaat. Wa taghduwa wa tata'allama baban minal ilmi ulima aw lam umila aw lam yu'mal khairun laka min an tatatawwa'a al-faraqatin tatawwa'an. Dan jika di majelis ilmu itu dibahas satu bab ilmu, maka pahala yang akan engkau raih lebih baik dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang mampu 1000 rakaat dalam satu malam, Pak? Gitu. Pak Haji Ulu berapa rakaat malam? Kempor Pak, kan gitu. Tapi dengan duduk seperti ini, insya Allah pahala kita menurut riwayat ini lebih bagus nanti pulang dengan menggembol pahala dari 1000 rakaat sholat sunat. Insya Allah. Pertanyaan yang kedua, ini yang akan kita bahas. Menurut Anda, mana yang lebih baik dari pernyataan berikut? 1. Menyanyi. 2. Penyanyi. A atau B? Yang lebih bagus derajatnya itu, kualifikasinya A. Menyanyi atau B. Penyanyi. Kalau yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. A atau B? Salah kene wae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah tidak berfirman ya ayyuhal mu'minuna kutiba alaikumus siyam. Jadi yang lebih bagus menyanyi atau penyanyi? Ya Bu? Pakai pe atau me?
Kalau cuma menyanyi, tukang dagang tahu bulat oge bisa. Tahu bulat digoreng terus di atas mobil dadakan, bisa menyanyi Pak. Tapi dia belum disebut penyanyi, datengenaheun. Tuh Pak Haji oge upami di kamar mandi sok ngahariring mawar bodas. Mawar bodas teh napak kumaha Pak Jasep dalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur terus abdi bisa menyanyi Pak, tapi tidak ada produser yang ingin ngontrak saya untuk rekaman. Naon masalahna? Baru menyanyi, belum penyanyi. Tah kalau A Arman tadi Pak penyanyi. Meureun. Nah, ini rahasianya kenapa Allah bikin munada atau orang yang dipanggilnya itu bukan al-mu'minun tapi amanu. Naon eta maksudna? Hai kalian yang sudah pernah menyatakan dirinya beriman. Pakai fi'il madi Pak, bukan pakai fa'il. Mau imannya masih tipis, imannya rada tebal, atau bahkan Anda yang imannya sudah bagus, yuk ini Ramadan. Meskipun imanmu sekarang masih tipis, tapi engkau masuk bulan Ramadan, kau manfaatkan jamuan istimewa dari Allah ini, yang asalnya Anda hanya menyanyi sembrono, asal metu, asal kakuping, nanti 1 Syawal kau akan menjadi profesional. Asalnya nyanyinya sembarangan tengenaeun, 1 Syawal kau akan menjadi seorang penyanyi profesional. Kayak Lesti Kejora DA. Dia asalnya mah cuma ngahariring biasa Pak. Tengenaheun cengkokna oge. Si Deonnya alumni dari naon eta RCTI teh Pak, Bu. Idol tuh apal Pak nyakitnya gitu. Awalnya tengenaheun Pak, setelah digembleng, dikasih edukasi, pelatihan selama beberapa bulan di Indosiar, di RCTI, keluarlah dia yang asalnya cuma menyanyi menjadi seorang penyanyi profesional. Yang sekali ngondang Pak, insya Allah nanti Idul Fitri Pak, malam 17 Agustus Dul Sumbang Pak. Nggak apa-apa ya, kita hire, karena dakwah itu nggak mesti ceramah wae ya gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran ya, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menciptakan di langit itu buruj. Buruj itu apa? Gugusan bintang gemintang. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira, dan Allah ciptakan di langit itu apa? Siraj, cahaya ya. Wa qamaran munira, dan rembulan yang memantulkan cahaya. Untuk apa cing? Allah ingin memanjakan indera yang namanya mata. Profesor Dr. Abdullah As-Sakar, guru besar di Mesir Kairo, mengatakan Pak, kalau mata saja oleh Allah itu dimanjakan Pak, biar manusia itu bisa menikmati indahnya panorama dunia ini, kenapa telinga juga enggak dibikin naon? Dimanjakan oleh Allah dengan suara-suara yang ngenaheun. Naha kunaon nu geulis teh loba nu baong kan gitu Pak. Naha nu baong teh loba nu geulis. Ngan hanjakal ece kan gitu. Nah, itu harus dijawab kenaun Pak gitu. Tentunya nanti yang akan disampaikan lagu-lagu religi Pak gitu. Kita mencoba membuat terobosan bahwa dakwah itu nggak mesti dengan ngomong seperti ini. Banyak orang yang menyepelekan bahkan mendiskreditkan sholawat Pak gitu. Acuh tak acuh.
Tapi ketika salawat itu dinyanyikan oleh Sa'aman, no istri teh gini. Nah, si Bian, wah itu kan jadi nyanyi, nu kawit ngiwa Pak, jadi ikut-ikutan nyanyi. Kenapa? Pakai seni. Ya. Maka dalam Al-Quran itu ada sebuah surat namanya Asy-Syu'ara. Ya. Jadi rahasianya kenapa Allah itu menggunakan fi'il madi, tidak menggunakan fa'il atau isim fa'il. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak memanggil ya ayyuhal mu'minun. Karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada siapapun yang pernah menyatakan dirinya beriman untuk menggembleng dirinya minimal selama 1 Ramadan ini. Sehingga nanti 1 Syawal dia menjadi seorang penyanyi yang profesional. Itu Pak rahasianya. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, di antara tujuan kita berpuasa itu seperti yang disampaikan tadi adalah ingin meningkatkan yang asalnya iman kita masih tipis menjadi lebih tebal sehingga menjadi ulaika humul mu'minuna haqqa, menjadi orang yang beriman profesional. Salah satu ciri orang yang betul beriman dan sudah profesional itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya dengan hal yang ghaib. Nah, ghaib itu ada 2. Ada ghaib absolut, ghaib mutlak, ada ghaib nisbi atau lawan absolut apa Pak? Nisbi itu relatif. Kalau yang relatif ini bisa dibuka tirainya dengan research dan teknologi Pak. Nah, yang nisbi ini ada 4. 1 disebut dengan ghaib zamani, 2 ghaib makani, 3 ghaib dzati. Ulangi, ghaib makani, ghaib zamani, ghaib dzati. Dan yang keempat disebutnya ghaib mutlak atau ghaib absolut. Ghaib makani, kita tidak tahu sekarang saudara kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah lagi ngapain. Tapi ketika make smartphone di FC, cek nuju naon. Oh iya keur tawaf, katingali teu? Katingali. Padahal secara tempat kan nggak kelihatan itu ghaib Pak. Ku teknologi mah jadi katingali. Itu namanya ghaib makani. Bapak Ibu percaya nggak bahwa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir dahsyat? Percaya. Tapi kita nggak menyaksikan. Kenapa? Beda zaman. Nah, dengan rekaman Pak, meskipun kejadiannya sudah lama, bisa ketingali. Namanya ghaib zamani. Yang ketiga, ghaib dzati, ghaib secara jenis. Kita percaya ada jin? Percaya Pak. Manya eleku budak leutik. Budak leutik wae percaya Pak. Hiji waktos luka uiti alhaq ngaos Pak. Orang dengas. Balik teh burit Pak. Kepungkur sawah kene kepungkur. Eta jol ngabelebek di harapan budak jurik Pak. Hari harita teh nembe diajaran 2 macam doa ku guruna, doa mau tidur sama doa mau makan. Bingung eta budak teh rek kumaha ieu ngusir jurik. Ku saking iman dengan doa yang diajarkan oleh gurunya, mantep dia katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Eta si jurik anjir euy cenah kitu. Aing saumur-umur ngagoda jelema karek ayeuna rek didahar ku budak leutik cenah Pak. Man cerita si jurik teh Pak eleh ku budak. Kita percaya ada malaikat, tapi kita nggak bisa melihat jenisnya. Yang kayak gitu namanya ghaib dzati. Yang keempat,
Gaib tempatnya, gaib waktunya, gaib jenisnya. Nah ini enggak bisa dilihat dan disingkap tirainya kecuali atas petunjuk wahyu dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kapan akan terjadi kiamat, seperti Allah itu lagi ngapain setiap hari, huwa kulla yaumin fi sya'n. Nah, salah satu yang terjadi dari aspek ghaib zamani, ghaib kapan terjadinya, dan ghaib dzati bagaimana wujudnya, ya sebuah kejadian dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya itu tolong dicek nanti yang punya Sahih Muslim 3409. Sahih. Ihtajja Adamu Musa. Ihtajja Musa Adam faqal anta abuna. Anta alladhi khayyabtana wa dhurriyyatak minal jannati ilal ard. Nabi Musa ku saking keheul ngajak umatna menjadi orang yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi seueur kene anu nolak, Pak. Capek Nabi Musa teh. Sehingga dia komplain ke Nabi Adam alaihissalam. Menurut kitab hadis Ad-Durar As-Saniyah ada dua kemungkinan. Satu terjadi saat Nabi Musa masih hidup, berdialog dengan Nabi Adam, karena Nabi Musa minta dipertemukan dengan Nabi Adam. Ya, bagi Allah mah tidak ada yang tidak bisa, ya gitu. Pendapat yang kedua, peristiwa ini terjadi antara roh Nabi Musa dan roh Nabi Adam alaihissalam. Kita harus beriman, ya, karena dasarnya hadis sahih tentang bagaimana caranya, wallahu a'lam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Musa, hai, apakah engkau yang namanya Adam bapak kami? Apakah engkau pula yang gara-gara kesalahanmu Allah mengusir dirimu dan juga keturunanmu dari surga ke bumi? Mendengar komplainan dari Nabi Musa, Adam merespon, anta Musa? Apakah engkau yang namanya Musa itu? Anta alladhi istafaqallah bikalami wa khatta biyadih? Apakah engkau pula yang Allah istimewakan dirimu dengan ucapan atau kalamnya dan diistimewakan dengan penanya sehingga Allah berikan kepadamu yang namanya Taurat? Ya, itu aku. Apakah engkau tidak membaca dalam Tauratmu tentang kisah sehingga aku harus makan buah khuldi dan dengannya Allah mengusir aku dari surga ke bumi? Jawab Nabi Musa, ya saya membaca itu dan ada dalam Taurat. Maka kata Nabi Adam, falimatalumuni fi syai'in qad qaddarahullah arba'ina aman qabla ay yakhluqani. Nah, kalau engkau sudah membaca dalam Tauratmu bahwa apa yang terjadi pada diriku itu sudah diskenariokan oleh Allah arba'ina aman, 40 tahun sebelum aku dicipta. Jadi sebelum Nabi Adam dicipta ya Pak, tos aya skenariona bahwa engke Nabi Adam itu bakalan makan buah khuldi yang gara-garanya Allah usir dia dari surga ke bumi. Tos aya skripna ya Pak. Kata Nabi Musa, ya itu ada dalam Taurat aku. Loh, kalau itu sudah Anda baca, nah abet nyalahkan saya cana gitu. Kalau memang itu sudah semuanya direncanakan oleh Allah. Hati-hati memahami hadis ini Pak. Jadi nanti kalau Bapak terpaksa naudzubillah mencuri umpamanya, kumaha eta Bapak mau ditanya ke polisi. Bukan salah saya Pak polisi, ini sudah
Diskenariokan oleh Allah 40 tahun sebelum saya diciptakan. Begitu, awas. Ya, gitu. Mendengar jawaban Nabi Adam alaihissalam bahwa semua ini sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun sebelum Adam diciptakan, tos aya eta skenario teh. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari peristiwa ini, yaitu dialog antara Adam dan Musa, fahtajja Adamu Musa, maka yang dianggap menang dalam dialog ini adalah Nabi Adam. Sampai diulangi 2 kali, Pak. Maka yang menang dalam dialog ini adalah Adam alaihi salam. Jadi upami Bapak untuk berjamaah ke masjid salah sah eta, Pak. Oh iya mah tos diskenariokeun ku Allah. Entah gitu, Pak, ya. Itu sudah diskenariokan ku Allah. Kenapa? Karena manusia itu tujuan diciptakan oleh Allah kumaha? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari awal memang Adam itu diciptakan agar menjadi khalifah. Di mana? Bukan di surga, Pak, di bumi. Terus nah berkah surga heula. Skenario mun teu kitu moal rami. Kayak sinetron jol-jol tamat banyak terami kudu aya proses heula. Eta si Andin baheula punya kudu kieu heula, cerai dan lain sebagainya, maur si Atta baru penasaran kan gitu, Pak. Kayak peristiwa Isra dan Mi'raj, katanya sholat itu awalnya 50 rakaat, nah jadingan 17, 5 kali semalam, sehari semalam. Kalau saya jawab Tiditu nama Allah memang sudah menentukan bahwa solat yang akan Allah wajibkan kepada umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang cuma 5 kali sehari semalam. Adapun 50 bertemu dengan Nabi skenario ngarah rami heula. Itu, Pak. Nah, tujuannya apa? Kok Allah tidak langsung mengutus Nabi Adam di bumi, Pak, tapi di surga heula? Jawabannya ada di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Saya yakin Bapak dan Ibu hafal ini ayat. Meureun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini jawabannya, Pak. Jadi peristiwa ini sengaja diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, padahal kejadian ini terjadinya udah lama banget pada zaman Nabi Musa, Pak, gitu. Jarak antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Isa saja itu berapa ratus tahun, Pak, gitu. Ini kejadiannya di Nabi Musa. Nah, diceritakan ke orang. Tujuannya agar satu, apapun kata Allah yang menimpa pada dirimu dan terjadi di muka bumi ini, satu kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar apabila Anda gagal meraih cita-citamu padahal sudah usaha optimal, la ta'sau, kalian tidak kecewa, komo putus asa mah. Naon? Sebab segalanya sudah diskenariokan oleh Allah. Kumaha skenario sinetron teh, Pak, gitu. Mau jadi dokter umpamanya, sudah masuk ke dokteran, tiba-tiba ini dan itu, lah taksau, jangan khawatir, jangan kecewa, itu skenario Allah. Sebab Allah hendak menempatkan Anda di posisi yang lebih baik dibandingkan dokter. Kemarin nyoblos nomor 1, nomor 2, mati lupa. Sok jujur udah geus ya, pilpresna oge kan gitu.
Saya yakin kebanyakan jamaah hak nomor hijinya. Meureun. Aya nomor 3. Ternyata oleh KPU dinyatakan yang menang teh Pak 80% saha 58%-nya Pak. Nomor 2. Apakah ibu dan bapak kecewa? Nggak usah Pak. Itu sudah diskenariokan ku Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakan wahai Muhammad, yang menggenggam kekuasaan teh Allah. Ya, lain teh KPU Pak. Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Allah pula yang akan mencabut kekuasaan dari yang dikehendaki. Allah akan memuliakan yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki. Cuman ingat, ternyata kebaikan itu bukan pada yang menang. Karena kata Allah, biyadikal khair, kebaikan teh ada di Allah Pak. Satu saat datang seorang sahabiah namanya Saibah. Saha ke rumah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang ada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Tiba-tiba Saibah itu ro'at romhan. Melihat romhun itu tombak kecil. Maka kata Saibah, matasna'i nabi hadar rahmi ya ummal mu'minin. Ini di rumahmu ada tombak. Dipakai apa ini tombak? Aqtulu bihi al-wazagh. Dengan tombak ini kata Aisyah, aku membunuh cicak. Lima taqtulin al-wazagh. Kenapa cicak-cicak itu kau bunuh? Amaroni an-nabi, aku diperintahkan oleh Nabi. Nah, buat Nabi teh merintahkan mencit cicak. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat yang lain, siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan Pak, pahalanya 200 Pak. Mun sampai 2 kali mukulna berarti lebih kecil pahalanya, karena jangan sampai nyiksa. Jadi halal bahkan disuruh Pak ngabunuh cicak teh Pak. Tak Bapak mun taya gawe nya gitu. Oh, nyangan we karit gelang Pak, nguriling masjid-masjid Pak. Tak. Da pika sebelun kadang-kadang baru dipeltos. Gitu. Ternyata kata Siti Aisyah alasannya bahwa saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud Pak, semua makhluk Allah itu berusaha menolong Ibrahim agar si seuneu teh pareum. Kemana Pak Haji? Mun Pak Haji wih abdi wih awas. Bahkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, Ibrahim, kalau engkau mau ayeuna oge dengan izin Allah, hujan akan saya turunkan. Amma minka fala, adapun pertolongan dari engkau moal. Kabeh hewan itu Pak berusaha memadamkan api. Tinggal si cicak teh Pak, justru dia dengan mulutnya ngeheurai non cek orang Sengah ruhai Pak, ingin si api itu lebih berkobar, mata dipencit si cicak. Termasuk yang berusaha untuk memadamkan api teh burung pipit Pak. Tahu pipit? Letik Pak, paruhna teh letik. Pulang anting cai seuneu sampai digenggeureukkeun ku makhluk yang lain, hai pipit, lo ngapain pulang anting mawa cai dan moal ka harti, paruh kamu tuh kecil moal pareum kajian 1000 kali ku dirinya mah. Tapi iya pamadegan pipit Pak mantap jika bapak-bapak lah jeung ibu-ibu. Biarin. Aku memang dengan air yang aku bawa tidak akan bisa memadamkan api. Tapi minimal Allah tahu siapa yang aku dukung, Namrud atau Ibrahim alaihissalam. Wah mantep nih Pak. Jadi biarin pilihan Bapak kalah Pak. Kalah tuh. Jujur kalah menang. Tapi Allah sudah tahu siapa yang sebenarnya oleh Bapak coblos Pak.
Itu intinya Pak, biyadikal khair, sebab kebaikan bukan ada pada yang menang, tapi pada genggaman Allah. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ketika tentara kafir bisa mengalahkan tentara muslim pada perang Uhud, Nabi kecewa dengan para sahabat yang tidak tunduk atas instruksinya. Sedih, kecewa. Turun Allah wahyunya apa? Jangan merasa hina, jangan bersedih. Antumul a'laun. Sesungguhnya menurut aku, kata Allah, engkau yang tinggi, engkau yang menang. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Halo? Masih kini can move on, pilihan. Move on saudara, Anda yang di sisi Allah itu menang. Hidup nomor makanya elehku pipit wae tak gentar meskipun tak bisa memadamkan api. Kenapa? Dia punya prinsip biarin pilihan aku kalah, tapi minimal Allah tahu siapa yang aku pilih. Itu kata pipit Pak, kan gitu. Kenapa? Karena semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Koming wae note kampanye menang Pak, kan gitu. Kenapa? Skenario Allah sudah begitu. Eta nongka hiji Pak. Sok bangkit. Tong sedih anu elehnya, kan gitu. Karena ternyata yang kita mau Pak kebaikan dari Allah Pak. Gitu. Jelas kan? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Justru kalianlah, kata Allah, yang a'laun. A'latnya lebih tinggi, lebih menang jika kalian beriman. Tak iya hiji hikmah kenapa Allah mempertemukan antara Nabi Musa dan Nabi Adam berdialog Pak. Dan ini dialog yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam diceritakan oleh Nabi kita. Kahiji tujuannya naon? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Apabila terjadi sesuatu yang tidak berhasil kita raih, tak membikin kita putus asa. Kenapa? Karena semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji cekap. Nu kadua, wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya kata Allah, kenapa ini diceritakan oleh Nabi? Agar apabila kalian mencapai sebuah achievement, sebuah keberhasilan, sebuah keberuntungan, tidak membuat dirimu tepuk dada. Aing teh. Tidak. Kenapa? Semuanya juga sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas hasil usaha Anda ansih Pak. Tidak. Di sana ada campur tangan Allah. Bahkan Allah sudah menggariskan itu teh sebelum Anda dicipta 40 tahun sebelumnya. Arba'ina aman qabla ayyakhluqakum. Terakhir nukatilu, Allah ingin memberitahu kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu seharusnya semuanya masuk surga. Tapi karena kesalahan-kesalahannya banyak yang masuk neraka karena nggak mau tobat. Maka dibikinlah Adam itu Pak melanggar. Sehingga dia berdosa. Tapi Allah sudah punya sifat namanya Ghafur, afu. Maka fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah langsung ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allah terima permintaan taubat Nabi Adam. Maka Adam pun meskipun sempat berdosa tapi dia mau bertaubat, akhirnya masuk surga pula. Ini yang sangat penting, Pak. Sok ngacung di antara yang hadir di tempat ini yang merasa nggak punya dosa. Pak Agus, ngacung. Kang, mal ngacung. Kang, ngacung yang merasa nggak punya dosa. Ibu, mal ngacung. Baik, kalau tidak ada, siapa yang pahalanya 50%, dosanya 50%, 50-50, cung. Pak Haji Mansur? Mbak, tak yakin wae. Baik, nu katilu ngacung nu ngaku loba dosa. Mun teu ngacung berarti loba pisannya eta teh dosana kan. Teu paduli kata Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Hai Muhammad, sampaikan olehmu kepada orang yang sudah puluhan tahun kafir, asal mereka insyaf masuk Islam, memperbaiki diri, yughfar lahum ma qad salaf, maka semua yang pernah dia lakukan dari kesalahan yang lalu dihampura ku Allah. Intinya naon Pak? Nu kafir puluhan tahun wae dihampura. Manya orang nu alhamdulillah can pernah kafir jeung ulah deui kan gitu. Moal dihampura, mal mungkin Pak, dihampura. Saya yakin ini semuanya adalah hamba-hamba yang hendak dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dibikin hidup sampai sekarang. Batur masuk maut Pak kamari ge. Leres teu? Da maut mah tidak mesti yang lebih tua dulu kan? Rahasia Allah. Rencangan abdi setajan saum Kang Asep. Keur nguseup Pak, ngarokok. Ragrak rokona Pak, maut. Itu percaya saya tak. Babaturan abdi ibu keur nguseup, bari ngarokok, ragrak bu, maut. Nah rokona. Malihan aya nu keur nelpon ya. Jeung babaturan anak maut Pak. Beak pulsa. Aslina ayat orang yang habis mendengarkan ceramah meninggal Pak, ada? Ada Pak, tapi kalau yang ceramah jarang Pak. Gitu. Eta di Cimahi ya nuju ceramah Pak, anu lain terus baralik, ieu mah nyinder dina temboknya model Bapak lah gitu. Kieu ais ganteng ngadoa khusus pas dihudangkeun, kieu Pak, maut Pak. Tak hati-hati nu nyender Pak ya. Nah itulah saudara-saudara saya, kenapa Allah itu selalu menggunakan munada. Munada itu yang dipanggil amanu, beriman. Termasuk puasa ini. Jawabannya di Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebab hanya orang yang berimanlah yang cintanya kepada Allah itu amat sangat dahsyat. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing, anger hasil gitu. Tidak kerasa yang berat Pak. Kalau sudah bogoh mah leres teu. Ngajuk-juk ka hiji lembur, terus mawar bodas teh banyak teu kerasa Pak, teu bieu oge daya no di juk-juk. Leres teu? Ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Nanaunan memakai akal mah. Ya, sok Pak jam 1 siang. Indung budak keur ka pasar, barudak keur sakola. Ya. Eta di freezer Pak. Aya melon seger Pak. Eta melon halal tuh Pak. Wantun tuh Bapak makan apa nu saha Pak? Iman ada Allah melihat, wayahna sabar tunggu sampai maghrib. Bu, cireng Bu, si bapak kerja di kantor barudak keur sakola aya cireng di luhureun meja Bu, cireng nu jumbo teh Bu, halal teh Bu? Ibu wantun mam pan eueuh sasaha Bu?
iman ada Allah sedang melihat, wayahna sabar kajen cireng tengeuna sampai maghrib. Barudak keur sakola Pak, bapak duaan di kamar jeung bojo bapak halal teu? Teroge ibu halal? Wantun teu bercampur Bu? Apaan halal? Eueuh sasaha deui? Aya Allah wayahna sabar tunggu sampai maghrib. Pulang tarawih cuk mun teu sabar. Pulang tarawih mah nya takjil kuno kitu kan gitu. Kaci kitu ngabatalkeun kuno kitu Pak. Cing tanyakan ke ustaz nu lain, Pak menang teu abdi takjil kuno kitu kan sarua batal cing eta tak jawabannya kira-kira naon. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intina ulah sedih ku eleh, ulah tepuk dada ku menang, ya. Ulah putus asa ku loba dosa. Karena sengaja Nabi Adam teh diskenariokeun mampir heula ke surga dan di sana dia berbuat dosa. Gara-gara dosanya dia diusir ke bumi, tapi dengan taubatnya dia masuk surga lagi. Kita keturunannya meureun bakalan kitu, Pak. Tak tadi tanya nu ngacung ketika ditanya saha nu teu boga dosa, da eueuh nu ngacung. Termasuk nu ngomong. Ya. Tapi saya yakin, kita yakin bahwa dengan saum orang, istighfar orang, Allah bakalan ngahampura. Qul, bukan kul. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi teh Pak beda dengan akhbir. Dalam bahasa Arab ketika Al-Qur'an menyatakan lafaz yang namanya kasih tahu pakai dua. Satu khobar, dua naba. Kalau khobar itu berita biasa. Kalau naba ada surat An-Naba bukan surat Al-Khobar Pak. Berita luar biasa, sehingga pembawa berita luar biasa disebut nabi. Nabi itu pembawa berita luar biasa. Apa kata Allah? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan olehmu Muhammad, ini berita penting banget. Jangan sampai ada yang kelewat, yang meragukan. Naon eta? Bahwa aku kata Allah, ana, diulangi deui pakai takkid. Anninya itu sudah taukid as-sakila Pak, stressing yang sangat berat. Aku kusaking hoyongna Allah kusaking inginnya Allah itu diketahui bahwa dia zat yang maha. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, zat yang maha pengampun dan maha menyayangi. Optimis dosa-dosa kita diampuni Pak? Optimis. Nah, beroptimis karena Allah yang mengatakan seperti itu. Asal apa? Asal apa? Entong diulangi deui. Alah, kumaha engke mun ngadosa deui? Bari tengah aja orang nya tobat deui we. Maka Allah tidak mengatakan taib. Kalau taib itu hanya ngasih satu kali. Tapi Allah mengatakan tawab, berulang-ulang ngasih taubat. Bapak entong makan, engke kumaha mun lapar deui. Entong makan, engke bakalan lapar deui geura. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda lapar sekarang ya makan sekarang. Perkara nanti lapar deui nya makan deui we, asal tong dihaja ngalaparkeun mani. Diajak-ajakeun tong gitu Pak, asal tong dihajak dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Burung beok, burung kakak tua, burung jalak, burung perkutut. Naon eta teh? Sadayana name-name burung banyak kan gitu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.